Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nesa Septira dari Pendidikan Biologi UMI tahun 2018. Di sini saya akan menampilkan PowerPoint saya tentang dasar rekayasa genetika mikroba pada mata kuliah Biologi Terapan dengan dosen pengampunya Ibu Helvita Roza, SPD, MPD. Baiklah, kita lanjut pada materi yang pertama, yaitu isolasi DNA dan gen. Isolasi DNA merupakan teknik dasar yang harus dikuasai dalam teknologi DNA rekombinan. Tujuan isolasi adalah mendapatkan DNA tanpa debris sel. Organisme tingkat rendah seperti bakteri dan lain-lain seperti sel prokariot dan makhluk hidup tingkat tinggi seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain atau sel eukariot merupakan sumber DNA. Pada sel eukariot, seperti yang telah dibahas sebelumnya, terdapat DNA dalam inti sel dan DNA dalam organel-organel sel lainnya. Teknik isolasi DNA telah dikenal sejak dahulu kala. Salah satu teknik isolasi DNA adalah secara mini prep atau mini preparation dan isolasi DNA secara big prep atau big preparation. Yang kedua, enzim retriksi. Enzim retriksi endonuklease adalah enzim yang berperan untuk memperoleh suatu urutan DNA dengan memotong genom DNA menjadi fragmen-fragmen dengan cara memotong ikatan fosfodiester pada untaian DNA. Enzim retriksi yang diproduksi oleh bakteri dinamakan endonuklease yang secara tipikal mampu mengenali 4-8 BP urutan nukleotida yang spesifik. Yang ketiga, jenis-jenis enzim retriksi. Yang pertama, enzim retriksi tipe 1. Enzim retriksi ini kompleks dengan multi subunit, memotong DNA secara acak dan jauh dari sekuens pengenalannya. Pada awalnya enzim ini dikira langka, tapi setelah analisis sekuens genom, enzim ini ternyata umum. Yang kedua, enzim restriksi tipe 2. Enzim ini memotong DNA dekat atau pada situs pengenalannya. Enzim ini menghasilkan fragmen-fragmen sesuai dengan yang diinginkan, sehingga biasa digunakan untuk analisis DNA dan cloning gen. Yang ketiga, enzim restriksi tipe 3. Enzim restriksi tipe 2 ini merupakan enzim restriksi yang tidak digunakan di laboratorium. Hal ini dikarenakan enzim ini memotong di luar situs pengenalan dan membutuhkan 2 sekuen dengan orientasi perlawanan pada DNA yang sama untuk menyelesaikan pemotongan, sehingga enzim ini jarang menghasilkan pemotongan sempurna. Yang ketiga, elektroforesis. Elektroforesis adalah teknik pemisahan komponen atau molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik. Medan listrik dialirkan pada suatu medium yang mengandung sampel yang akan dipisahkan. Teknik ini dapat digunakan dengan memanfaatkan muatan listrik yang ada pada makromolekul, misalnya DNA yang bermuatan negatif. Jenis-jenis elektroforesis ada elektroforesis kertas, ada elektroforesis gel kanji. Yang ketiga ada Pulsed Field Gel Electrophoresis atau PFGE. Elektroforesis digunakan untuk meneliti DNA dalam berbagai bidang, misalnya di bidang kepolisian. Teknik ini digunakan untuk memeriksa DNA. Setiap orang memiliki karakteristik khusus, misalnya sidik jari, sehingga membantu polisi dalam mengungkap sebuah kasus. Yang kedua, dalam kegiatan biologi molekuler atau elektroforesis merupakan salah satu cara untuk memvisualisasikan keberadaan DNA plasmid produk PCR. Yang ketiga, memudahkan identifikasi protein yang terdapat pada sebuah DNA. Yang kelima, Southern blot dan hibridisasi. Southern blot adalah suatu teknik yang dikembangkan oleh Edwin M. Southern pada tahun 1975, seorang ahli biologi asal Inggris. Teknik ini digunakan untuk mendeteksi suatu DNA spesifik atau gen lain
sampel dalam sampel kompleks DNA atau selular DNA. Blot teknik digunakan untuk memindahkan protein DNA dan RNA ke suatu pengangkut sehingga dapat dipisahkan, dan sering juga diikuti penggunaan suatu gel elektroporesis. Shorten blot digunakan untuk memindahkan DNA. Pengertian hibridisasi. Hibridisasi adalah serangkaian proses penggabungan orbital dari satu atom dengan atom lain ketika terjadinya pemaknaan ikatan kimia sehingga mencapai energi yang lebih rendah atau kestabilan yang tinggi. Macam-macam hibridisasi. Yang pertama, hibridisasi sp3, hibridisasi sp2, dan hibridisasi sp. Ini merupakan gambaran dari hibridisasi. Hibridisasi sp3, sp3, sp2, dan sp1. Selanjutnya, yang kelima, PCR dan sequencing. PCR atau polymerase chain reaction adalah teknik amplifikasi DNA yang digunakan dalam biologi molekular. Ini menghasilkan ribuan hingga jutaan salinan fragmen DNA tertentu. Metode ini dikembangkan oleh Kary Mullis pada tahun 1983. Dalam teknik ini, fragmen DNA yang akan diamplifikasi berfungsi sebagai template dan enzim DNA polimerase, menambah nukleotida komplementer dan primer yang tersedia dalam campuran PCR dan akhir reaksi PCR. Banyak salinan DNA sampel disintesis. Selanjutnya, sequencing DNA adalah penentuan urutan nukleotida yang tepat, adenin, guanin, sitosin, dan timin dalam fragmen DNA yang diberikan. Informasi genetik disimpan dalam urutan DNA menggunakan urutan nukleotida yang benar. Oleh karena itu, menemukan urutan nukleotida yang tepat dalam suatu fragmen DNA sangat penting untuk diketahui tentang struktur dan fungsi gen. Sekian presentasi dari saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.